Halo guys, welcome to back channel Sa AR bersama gua Sa AR di CapCut Creator Agency. Nah, oke coy, pada kesempatan kali ini ya di bulan puasa ini, di bulan suci Ramadan ini gua mau bikin jiji lagi dengan sound yang sat. Ya nggak apa-apa sat ya, yang penting giginya kece ya. Nah, oke guys, buat kalian yang baru mampir ke channel gue, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian supaya apa? Supaya tahu bahwa di channel ini tuh giginya kece-kece, ya kan? Nah, oke guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gas ke tutorialnya setelah yang satu ini. Nah, oke guys, buat hasil dari tutor kurang lebih kayak yang di awal tadi guys, setelah opening guys. Nah, di sini guys, buat jijinya itu sekali lagi gue ingetin ini pakai Pro ya. Jadi fitur Pro itu kepake ya. Jadi buat kalian yang CapCut-nya belum Pro bisa langsung aja save aja dulu video ini. Ntar kalau CapCut kalian udah Pro baru kalian cobain. Atau kalian kalau mau nyobain sekarang udah ngebet banget gitu, bisa download Capcut Mode yang udah gue siapin di pin komentar ya. Itu linknya udah ada di situ, tinggal kalian download aja. Nah, di sini buat langkah pertama kan bisa masukin foto yang udah gue siapin di pin komentar ataupun kalian pakai foto kalian sendiri. Nah, di sini ukurannya 9:16 guys ya BTW. Nah, di sini kan bisa pergi ke menu dasar dan kalian bisa atur skalanya itu guys di 120 kayak gini. Dan setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu guys bisa kalian pastiin dengan fotonya itu di titik bit yang kedua. Bentar. Kayaknya bukan di titik bit kedua deh, tapi di ketiga di sini guys. Bentar guys, bentar ya. Oh, di sini guys. Nah, di sini. Ya, ataupun di durasi 10,2 sekon ya, ataupun di titik bit 1 2, 3, 4, 5, 6 ya, di titik bit yang ke-6. Nah, setelah itu guys kan bisa bagi-bagi aja ya dari titik bit yang ke ini, yang kedua, dari titik bit yang kedua sampai di akhir foto itu kalian bisa bagi aja kayak gini. Kayak gini guys, kalian bagi aja ya di setiap urusan titik bitnya. Nah, kayak gini guys. Nah, setelah itu guys di tulisan titik bit yang pertama ini bisa kalian kasih keyframe aja di lurusannya. Nah, setelah itu buat yang di akhirnya ataupun tulisan titik kedua kasih keyframe juga, dan kalian bisa zoom aja fotonya kayak gini. Nah, setelah itu bisa kalian masukin aja buat grafiknya yang kuat dari keluar. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu guys buat yang di foto ini kalian bisa selang-seling. Ini kan foto pertama, berarti yang potongan kedua ini kalian masukin yang foto yang kedua yang kalian mau pakai. Misal di sini gua mau pakai foto yang keduanya tuh yang ini ya, kita pakai ini. Udah foto yang ke satu udah, biarin, berarti ini kita ganti dengan foto yang keduanya ya. Jadi diselang-seling gitu guys. Nah, jadi ini ini jadi foto pertama ya, benar, ini ntar foto yang kedua. Nah, setelah itu guys tinggal kalian masukin aja buat foto yang kedua kalian di sini, tinggal kalian masukin aja yang ini guys, tinggal pencet HD dan kita checklist saja. Dan setelah itu buat skalanya kita ubah dulu di menu dasar. Buat skalanya tuh di sini kita pakai di 130 aja guys. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu tinggal kalian perpanjang sampai titik bit yang ke-11. Nah, setelah itu kalian bisa pasin aja. Bacot. Nah, setelah ini tinggal kalian pasin aja di titik bit yang ke-11 atau di durasi 3,5 sekon guys. Nah, kayak gini ya. Aku ngomong titik bit yang ke-11 itu kan ngitungnya dari awalan foto yang kedua ini ya. Ini titik bit yang ke-1, kedua, ketiga, dan sampai seterusnya ini titik bit yang ke-11 gitu ya, gitu. Nah, jadi guys di sini dari titik bit, bentar ya gua kasih contoh dulu. Di titik bit yang di awalan foto kan kasih keyframe, dan di titik bit yang kelimanya ini kan kasih keyframe juga kayak gini.
Nah, terus buat yang di tengah-tengah di sini, ya di tengah-tengah sini, tengah-tengah di antara keyframe ya, bukan di urusan titik bit maksudnya, tengah-tengah di antara keyframe, kalian kasih keyframe, lalu kalian perkecil aja buat fotonya kayak gini guys. Nah kayak gitu ya. Nah setelah itu guys, kalian bisa lanjutin ataupun terusin dengan bikin foto mengambang ya, kayak AM yang udah gua pernah share, ataupun ya bisa pencet aja, linknya ada di pin komentar, udah gua sediain juga, jadi kalian bisa terusin aja. Bedanya cuma di kalau yang di video yang gua share tuh di zoom, kalau ini dikecilin, nah gitu doang. Kalau terusannya itu sama gitu ya. Nah jadi kalian bikin aja foto mengambangnya dulu, oke? Nah oke guys, di sini tuh udah selesai ya buat bikin. Bentar salah lagi nih gua guys. Kenapa cuma sampai titik yang keempat, kan seharusnya sampai titik kelima. Aduh, bentar guys, gue ngulang dulu ya, ini gue salah lagi. Dalah. Alah. Dah guys, ini udah jadi ya. Tadi cuma ketinggalan 1 bit jadinya nggak pas, anjay lah. Nah oke guys, di sini tinggal langkasannya itu di lurusan titik bit ke-6-nya kalian bisa kasih keyframe aja, dan di lurusan titik bit ke-7-nya juga akan kasih keyframe, dan langkah selanjutnya di lurusan titik bit yang ke-6 di lurusan keyframe itu tinggal kalian perkecil aja buat fotonya di 110. Nah setelah itu bisa kalian checklist dan kalian masukin aja buat grafiknya yang publik. Bentar, pasnya apa ya? Oh ya, publik aja, publik masuk dan kuadrat keluar. Nah, langkah selanjutnya di sini di lurusan titik bit yang ke-8 bisa kalian kasih keyframe dan kalian zoom lagi buat fotonya di 150. Nah, terus guys di sininya, di tengah-tengah di antara titik bit 8 dan 9 kalian zoom lagi buat fotonya ya. Itu di 170. Ya ntar aku cas. Di 170. Nah setelah itu guys di lurusan titik bit yang ke-9 nya ini kan bisa kasih keyframe dan kalian perkecil lagi di 130 atau di 135 aja. Nah ini guys. Nah setelah itu di antara titik bit yang ke ini di 7 dan 8 ini bisa kalian masukin grafik yang kuadrat mas keluar. Dan di sini di antara titik bit 7 dan keyframe yang di tengah itu kalian masukin lagi kuadrat mas keluar, ya, dan di sini juga kuadrat keluar gitu. Kuadrat keluar. Nah, gitu guys ya. Jadi kita cuma mainin grafik ya gitu. Jadi gini ntar jadi. Nah, gitu guys. Nah, kalau udah guys di sini, bentar, di sini kayaknya kurang pas deh. Coba kita pakai grafik yang kuadrat masuk. Nah ya, kuadrat masuk aja ya. Jadi di bagian sebelah ini kan, kalau yang ini kan kuadrat keluar, dan di sini kuadrat masuknya ya. Dan di sini abaikan aja. Nah, kalau udah guys, di sini tinggal langkah selanjutnya itu tinggal kalian salin aja nih. Kalian salin dan kata ganti dengan foto yang ketiga. Nah, udah kayak gini, clear kan? Udah clear gitu doang, sesimpel itu ya, sesimpel itu. Jadi gitu, kalau kalian nggak bisa itu kayaknya itu nggak mungkin gitu ya. Nah terus guys di sini kalian bisa masukin lagi di overlay ya, foto overlay yang sama kayak foto yang ketiga. Berarti tadi yang mana tadi, yang foto yang ketiga? Nah yang ini ya. Nah kalau udah guys tinggal kita pasin aja ini. Bentar, ini ukurannya kita pasin aja dari titik bit sampai titik bit ke-5, dan dari titik bit yang ketiga ini kita ngitungnya dari titik bit dari foto ketiga ya. Jadi ini anggapnya titik pertama, kedua, dan ketiga ya. Jadi ini titik bit ketiga dan ini titik bit yang keempat, kelima ya. Jadi dari titik bit 3, keempat, kelima gitu ya. Ini mau bikin apa sih bang gitu ya? Ntar kita lihat aja dulu gitu. Nah setelah itu kita bisa lihat ukurannya di sini. Ini tuh di berapa gitu ya, skalanya tuh di 112 guys. Berarti di sini otomatis kita bikin di 112 juga ya. Di overlaynya tuh di 112 juga. Nah kayak gini. Nah saya itu baru kan kasih keyframe di awal, dan di akhirnya nih berapa kita lihat di sini nih. Di menu di foto utamanya, itu 130, berarti di sini kita bikin di 130 juga nih. Nah di sini 130. Nah kayak ini guys. Nah kalau udah kayak ini tuh ya,
Nah, anggap aja kayak gitu. Nah, terus di sini tinggal masukin aja ke menu tutupi. Nah, di menu tutupi ini guys, kalian bisa kasih keyframe di tengah ya. Bentar, kita pilih yang cermin ya. Nah, yang cermin ini guys. Nah, setelah itu bisa kalian sesuaikan aja dulu dan kita putar di 90 derajat ataupun di min 90 derajat sama aja ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist saja dan setelah itu bisa kalian atur buat lebarnya kan kira-kira pas dibagi 4 ya. Ini ntar bukan dibagi 3 tapi dibagi 4. Nah, bentar, ini kurang gede, kurang pas. Kita pasin di menu sesuaiin dengan menu posisi. Nah, di sini guys kalau udah tinggal kalian checklist aja. Nah, setelah itu menu tutupi lagi dan kita kasih keyframe di air foto overlay dan di tengah-tengahnya kita kasih keyframe lagi. Bagus. Nah, setelah itu bisa kalian kasih keyframe di tengah dan kita checklist dan kita kasih keyframe di tengah dan kita geser bar fotonya tuh ke atas kayak gini. Nah, kayak gini guys ya. Tuh ya. Tuh. Nah, kalau udah di sini tinggal masukin grafiknya nggak usah. Nah, setelah itu bisa kalian salin aja guys. Salin dan kita kasih di bawahnya kayak gini. Nah, kayak gini dan kita pilih menu tutupi lagi ya. Nah, di menu tutupi ini guys kan hapus aja dulu buat keyframe yang ada kayak gini, kecuali sisa satu ya. Dan kita geser ke setengah, ke tengahnya, kira-kira di sini ya tadi ya. Nah, kalau udah tinggal kalian tambahin lagi deh keyframe di sini sampai di akhir sama yang di tengah tadi. Ini itu kan kelihatan tuh ya keyframe-nya ya. Nah, checklist. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Ini kan tadi kan buat foto pertamanya tuh ke atas, berarti ini yang ke bawah guys. Kayak gini guys. Maksudnya tuh ya. Foto harus tetap lurus ya. Nah, kayak gini ya. Aduh, sorry. Sebelah ini bulan puasa loh. Nah, kayak gini guys ya. Nah, kalau udah guys di sini tinggal kalian salin lagi guys. Kalau seandainya ini ke bawahan bang, kita ke atasin lagi gitu ya. Iya, kita pasin ya gitu. Salin dan kita kayak gini lagi dan kita lakuin hal sama guys, sama gitu ya. Intinya kalau suara gua kecilin ya wajaran ya kalau kekecilan suara gue. Soalnya ini lagi hemat energi guys ya. Nah, itu geser lagi kayak ini guys. Nah, tuh geser lagi kayak ini. Nah, kayak gitu. Ya, intinya kayak gitu udah guys, tinggal geser-geser aja gitu ya. Yang penting kan jadi gitu. Ya, intinya gitu guys. Ini kan cuma sebagai contoh nih. Kita gantian, kita geser ke atas nah gini. Intinya tuh bolak-balik gitu guys, gantian gitu ya. Nah, jadi kan dia tuh gini tuh set 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 set. Nah, gitulah intinya ya. Gitu guys. Dan salin lagi dan kita geser ke bawah. Dan kita geser lagi pasin dengan foto yang di atasnya dan kita masuk ke menu tutupi lagi. Sorry ya kalau di menu sini tuh agak lamaan guys. Memang ya gitu guys. Anjay. Mana tadi? Nah, di keyframe ini kita geser lagi ke sini. Nah, kayak gini. Baru kita pokoknya kalian kira-kira aja buat ngepasinnya ya. Ini kan cuma sebagai contoh, triknya cuma kayak gitu doang. Ini tadi ke mana ya? Ke atas ya. Berarti ini ke bawah gitu ya. Nah, kayak gitu udah clear cuma gitu doang sih ini gitu. Ntar kita tinggal tambahin efek aja ya gitu. Nah, gitu guys ya. Nah, oke, di sini tinggal kita penambahan efek ya di durasi berapa ini? 12 menit kita penambahan efek. Di sini kan ada potongan yang udah kita potong-potong tadi ya. Kita masukin dulu animasi buat potongan pertama guys. Nah, buat potong pertama kita masuk animasi yang menu masuk dan kita cari yang namanya bentar gue cari dulu guys buat namanya itu. Nah, yang ini guys. Nah, buat durasinya pantauin aja. Potongan kedua juga sama kita masukin yang animasi ini dan potongan yang ketiga sama buat animasinya yang ini juga. Potongan keempat ini dan potongan yang kelima. Oh, ini enggak. Nah, gitu. Ada 5 potongan kita masukin aja animasi yang itu ya. Udah tahu kan? Nah, langkah selanjutnya di sini tinggal kita masukin efek ya. Buat efek pertama yang harus kita pakai, kita pasin dulu di awalan foto yang kedua. Ini foto yang kedua ya. Nah, di sini kita pasin, kita pilih efek dan kita pilih di menu distorsi guys. Nah, di dekorasi mulan.
Nah di menu distorsi ini kalian masukin yang menu efek riak. Nah riak ini bisa kalian pilih objek sama video checklist, dan kita pasin di titik bit yang kelima. Nah kayak gini kita pasin. Nah setelah itu bisa kalian setting guys buat pertajam 0, kabelnya juga bentar, kabel kita bikin di 10 aja. Kabelnya 10 guys, buat ukurannya kalian naikin di 80, buat kecepatannya kalian bikin di 95 guys. Enggak kecepatan kayaknya guys, kita bikin di 85 aja. Dan buat ukurannya kata bikin di 70 aja. Dan di sini buat intensitasnya bikin 0, dan buat putarnya kalian bikin di 40 aja. Nah kalau udah tinggal kalian salin dan kita ganti lagi guys. Kalian ganti dengan efek yang ada di menu lensa. Nah saya itu kalian cari yang namanya tuh kabur chrome. Di sini bentar gue cari dulu guys kabur chrome. Nah yang ini ya, checklist. Nah setelah itu bisa kasih sesuaikan ya. Buat kaburnya ini, oh bentar, ini kita kasih keyframe dulu guys di awal. Di awal efek kalian kasih keyframe dan kalian setting aja 100 buat kaburnya. Buat penyimpangannya biarin aja 50. Nah kayak gini, dan kita bikin 0 tuh gitu ya. Jadi di enter jadinya tuh gitu itu ya, ya kece sih. Ini kalau kalian mau nambahin efek apa namanya ini kilauan ya nggak apa-apa, tambahin aja efek kilauan. Ntar dia tuh lebih agak ombang-ambingnya tuh makin kelihatan gitu. Kalau mau nambahin sih, nah ini tinggal kalian salin aja nih guys, kalian salin dan kita tempel di foto yang ketiganya dari titik pertama ya. Ini btw settingan ini gua setting apa ya, serapi mungkin lah ya. Tuh ya gitu, jadi ini tuh gitu. Nah langkah selanjutnya gimana bang? Langkah selanjutnya cukup gampang guys. Kalian bisa pergi ke lusen titik bit yang ke-5 ya. Lalu kalian masukin efek di menu distorsi. Nah lalu kalian masukin peregangan pixel checklist. Nah di sini buat efek peregangan pixelnya itu kalian bisa setting aja yang settingan yang udah gua sering tunjukin ke kalian ya. Kan sering tuh kan gua ngasih settingan peregangan pixel gitu kan, iya kan? Sering banget gitu ya. Pilih objek sama video checklist guys. Nah di sini kan bisa tentuin aja ya. Andai kayak di sini kan 0, di sini 0, ini 0, ini 0 gitu ya. Kan ini nih settingan biasanya nih. Ya, terus di tengah-tengah sini kan kasih keyframe, kan terus di sini bikin 15 gitu ya. Nah terus di sini tuh bikin 25 kalau nggak salah ya gitu. Nah setelah itu buat kalau nggak salah dong, ini bener guys. Ya bener, ini bener 100% bener gitu ya. Ini 50 dah. Nah kan gini guys ya settingannya tuh kan. Nah tinggal masukin grafik aja. Buat grafiknya kan dia kuadrat masuk dan kuadrat keluar gitu. Kan gitu, tinggal salin ya, dan salinannya tuh ke bawah jangan ke atas. Nah gini, dan kita salin. Nah buat yang salinannya tadi kita atur lagi guys ya. Buat putar ini kalian bikin 50 ya. Yang keyframe pertama ini bikin 100, ini bikin 100. Oh ya sorry, di sini tadi berarti itu kalian bikinnya tuh 30 aja ya, 30. Mana sih 30? Nah ini. Nah checklist gitu ya. Nah terus buat keyframe yang di tengah yang salinan kita putar yang kedua bikin di 75 guys. Nah terus di sini horizontal 100, vertikalnya juga 100, dan sini buat apanya nih ya? Keyframe yang ketiga. Nah di sini tinggal bikin 100 semua, dan di sini tuh tinggal kita naikin di 80. Nah gini guys, jadi di enter tuh jadinya tuh gini tuh, bem gitu ya, kece dah gitu. Nah gini sebenarnya ada yang kurang nih mas ya. Nah kan masuk lagi overlay guys. Nah di foto kalian masukin aja background hitam ya, background hitam. Berhubung di sini tuh gua males apa ya lama-lama, jadi gue tuh pakai mentahan, anjay mentahan ini guys, mentahan foto gua. Jangan ding, jangan, tapi nggak apa-apa deh, timbang nggak ada gitu. Nah ini, nah terus di sini tuh gua ambil bagian hitamnya doang gitu guys ya, bagian hitamnya doang di ukuran 9:16. Ntar kita kecilin set gitu, kecil lagi set gitu. Nah kan keambil hitamnya doang ya, anjay. Nah ini ya tuh hitamnya doang kan kelihatan ya gitu. Nah setelah itu tinggal kita pasin aja di titik bit pertama di foto yang kedua ya. Dan saya itu tinggal pasin sampai titik bit yang ke-6 gitu ya, ke-6 ya gitu tuh gitu ya. Nah setelah itu guys kita masuk ke menu tutupi lagi guys, jadi jangan bosan-bosan ya. Terus masuk ke menu cermin. Nah setelah itu pencet balik. Nah kayak gitu guys. Nah setelah itu kalian bisa kasih keyframe dulu di awal sini guys. Nah setelah itu kalian buka aja kayak gini ya, kayak gini kita buka dulu. Nah setelah itu buat putarnya kalian bikin di 0 aja ya.
0, buat bulu juga 0, dan buat ini posisi 0 juga. Mantap. Nah setelah itu guys, di keyframe nomor 2 di lulusan titik bit kedua kalian kasih keyframe dan kalian perkecil sampai kayak gini. Nah kayak gini guys. Ya kira-kira dah mau segini itu terserah kalian ya. Intinya buat putarannya jangan sampai mengot, penting tetap lurus kayak gini di 0%. Nah setelah itu guys, dikasih di lulusan titik bit yang ketiganya kalian kasih keyframe. Setelah itu bentar ya, di mana lagi nih tutupi. Nah di lurusan titik bit yang keempatnya kan bisa kasih keyframe guys, di lurusan titik bit yang keempat. Nah lalu kalian bisa putar, dan baru anda putar mau ke kanan mau ke kiri itu terserah, tapi di sini gua ke kanan aja sampai sampai balik lagi di 1. Mana ini satunya ya? Nah ini guys, 1 sampai 1 kali ini ya. Nah saat itu bisa kalian checklist saja, dan kita lanjut ke titik bit yang kelimanya kasih keyframe, dan di tengah-tengah di antara titik bit 5 dan 6 kalian kasih keyframe, dan di lulusan titik bit yang ke ininya berapa ini ya, yang ke-6 ya, yang ke-6 itu kalian buka aja tuh ya kayak gini. Dan buat yang titik bit yang kelima, yang di tengah-tengah di antara titik 5 dan 6 itu kalian kasih dikit set gitu, jadi ada ancang-ancang set gitu loh, paham gak sih? Nah setelah itu guys, tinggal kalian pilih aja buat grafiknya. Buat grafik yang pertama kalian masukin aja yang kuadrat keluar, dan di sini tuh kublik masuk, dan di sini tuh selanjutnya tuh kuadrat keluar, terus di sini tuh kublik masuk, dan di sini tuh kuadrat keluar lagi guys, dan di sini tuh kublik masuk lagi. Nah gitu guys, nah gitu, jadi dia ada tuh serut boom gitu ya. Bagus dah, kece gitu, intinya kece gitu ya. Nah terus di sini tuh gimana bang, yang di sini itu gampang. Ini sebenarnya kita fokus di titik bit yang ke-9. Bentar gue nyambung wifi dulu cok ya. Nah oke guys, di sini kalian masukin yang kaca pembesar. Efek kaca pembesar itu kalian cari aja di menu pencarian ya, itu ada gitu ya, intinya gitu. Nah terus kalian pasin aja di titik bit yang ke-11 sampai titik bit yang ke-9 kayak ini. Nah setelah itu pilih objek semua video checklist, dan kita kasih keyframe dulu di awal, dan kita bisa setting warnanya itu 0, ukurannya itu 100, buat intensitas itu 0. Yang di setting cuma itu doang, lainnya gak usah kalian setting. Nah setelah itu bisa kalian kasih keyframe di setiap lurusan titik bit kayak gini guys. Nah kalau udah kalian bisa tambahin keyframe lagi yang di tengah-tengah di antara keyframe-nya. Nah kayak gini guys. Nah terus buat yang di keyframe lurusan titik bit itu kalian bisa setting buat intensitasnya itu pertama di 39, lanjut buat keyframe yang di lurusan titik bit yang ke-10 itu atur di 40. Nah terus buat keyframe yang di lurusan titik bit yang ke-11 nya kalian atur di 40 juga. Nah setelah itu bisa kalian checklist. Nah setelah itu guys, bisa kalian kasih grafik yang kublik keluar dan kublik masuk ya. Bagian kiri kublik keluar, bagian kanan kublik masuk. Perlu diingat-ingat jangan sampai kebalik ya. Nah setelah itu guys, bisa kita next ke masih di lulusan titik bit yang ke-9. Kita pilih efek video dan kita masukin efek riak checklist. Nah ya kayak gini. Nah setelah itu guys, bisa kita pendekin. Nah setelah itu kita pasin dulu di sini. Nah kayak gini, di sampai titik bit yang ke-10 ya. Jadi 2 titik bit dulu ya, dari titik bit 9 sampai titik bit ke-10. Nah setelah itu pilih objek semua video checklist, dan kita kasih keyframe di awal, pertajam 0, kaburnya juga 0. Ukurannya sama guys, seperti biasa guys. Buat ukurannya itu 25 dulu, buat kecepatannya itu 10 dulu, dan buat intensitas 0, putarnya 100. Buat settingannya sama kayak seperti biasanya. Dan di sini tinggal kita balik aja, ukurannya jadi 10, dan buat kecepatannya tuh bikin 25, dan buat putarnya bikin 0. Nah setelah itu bisa kalian salin dulu, dan kita tempel di titik bit selanjutnya ataupun di depannya titik bit yang ke-10. Nah kayak gini, dan kita tarik aja guys, tarik sampai titik bit ke-11, kasih keyframe, dan buat yang keyframe di tengah kalian hapus saja. Nah setelah itu tinggal kalian salin sampai 10 efek, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah di sini juga kita salin sampai 10 efek ya. Nah oke guys, di sini udah gua salin, dan kita tinggal salin lagi, dan kita ganti dengan efek yang ada di menu lensa guys. Di menu lensa ini kalian cari yang namanya efek cermin. Nah buat efek cermin tuh yang
ini dengan checklist, dan kita salin lagi buat efek cerminnya dan kita ganti dengan efek yang ada di menu klub malam. Di menu klub malam ini kan masukin yang cross flash checklist dan kita biarin aja dan kita salin aja dan kita tempel di depannya titik bit yang ke-10 dan kita tarik sampai titik bit yang ke-11. Nah kayak gitu guys ya. Nah ini ya, jadi ini kan fotonya tadi kan dari awal kita memang udah kita salin gitu kan ya. Nah jadi di settingan di foto yang kedua buat settingan efek itu, buat settingan di foto yang ketiga itu sama settingannya gitu guys ya. Jadi di sini gue tunjukin buat settingan efeknya di foto yang kedua doang ya. Soalnya kalau di foto yang ketiga tuh efeknya sama gitu guys ya. Tinggal kalian terapin aja atau tinggal kalian salin dan kita tempel aja di setiap titik bitnya ya, sesuai titik bit efek yang ada di foto yang kedua. Nah, terus gimana bang buat yang di sini guys, yang di foto yang di sini dari titik bit yang ke-7 ke-8 ini gimana bang? Mau dikasih apa gitu ya biar nambah enak gitu ya. Di sini gua saran gua kasih efek guncang dulu guys ya. Nah di sini gua efek guncang dulu checklist ya. Kenapa bang gak efek guncang? Ya ntar lu lihat aja sendiri gitu ya, nggak usah banyak tanya deh gitu ya, kita lihat aja ntar kita hasilnya itu gimana gitu ya. Kalian kan udah lihat hasilnya ya, kenapa harus gue kasih tahu lagi ya? Kocak. Nah di sini kita nggak ngasihnya nggak di lulusan titik bit gitu ya, tapi di titik bit yang ke-8-nya dulu ya. Nah kita pendekin sependek mungkin buat efeknya dan kita pilih objek sama video checklist. Nah setelah itu bisa kalian sesuaikan guys. Buat kecepatan kalian bikin di 25 aja, buat intensitas kalian bikin di 10 aja. Nah setelah itu bisa kalian checklist dan kita salin lagi di sini. Kan di sini udah ada keyframe yang di tengah di antara titik bit, kita tempel depannya. Nah jadi dia itu kayak gitu guys. Tuh. Nah, terus gimana bang? Nah terus di sini kita bisa kembali lagi dan kita pilih overlay. Nah di menu overlay ini kan cari foto yang warna putih. Sementing ada warna putihnya gitu, ntar kita bisa ambil warna putihnya gitu ya. Jadi kalian gak usah ribet-ribet kalau belajar jijik sama gua gitu ya. Intinya ini no ribet ya. Nah ini tuh udah dapat yang putihnya kan, dengan checklist dan kita bisa zoom dan kita bisa kembali dan kita pendekin dulu, jangan terlalu pendek dulu ya, ntar kesusahan. Kita zoom kita naikin dan kita tempel di bawahnya titik bit yang ke-10 yang ke-8 di sini ya. Nah saya itu ini udah pendek banget ya, udah sependek mungkin. Terus pilih campuran, terus pilih yang overlay checklist dan kita salin aja guys, kita salin dan kita tempel di bawahnya keyframe yang di tengah ini tadi. Nah di sini berarti ya. Tuh, jadi kita jadi tuh gitu. Nah, gitu ada klip-klipnya, kelap-kelip bunga. Nah, di sini buat settingan efek. Nah, di sini tinggal fokus ke titik bit yang di sini. Di urusan titik bit yang ke-6. Kita set aja pergelangan pixelnya dan kita ganti, guys. Dengan efek yang ada di menu pembukaan dan penutup. Di menu pembukaan dan penutup ini kalian bisa masukin aja yang kabur miring checklist. Nah, setelah itu guys, kita kasih keyframe di awal dan kita bisa bikin kaburnya dan putarnya itu 0. Di sini juga. Nah kayak gini kasih keyframe dan di tulisan titik bit ke-6 kan kasih keyframe dan kaburnya bikin 100 dan putarnya itu bikin 50 aja. Nah saat itu bisa kalian checklist dan kita bisa kasih grafik buat yang di awal itu kuadrat masuk dan buat yang di akhir itu kuadrat keluar checklist. Nah jadi di antara ada ngeblurnya gitu ya, gitu guys ya. Nah pokoknya di sini tuh buat settingannya tuh sama guys, bener-bener sama. Nah di sini guys buat efek berganti pixel yang ada di foto yang di titik bit ke-6 itu kalian bisa salin. Buat yang pertama ya urutan, buat yang kedua juga kalian salin. Buat efek kabur miringnya juga kalian salin. Nah kayak gini. Nah lalu kalian tempel dan kalian pasin titik bit yang di tengah, keyframe yang di tengah ini kalian pasin dengan ini titik bit ke-1 di foto yang kedua. Ingat ya, di foto yang kedua. Berarti ini awalan foto kedua ya. Nah setelah itu tinggal pasin aja kayak ini. Kayak gini guys. Jadi di enter jadi itu gini. Gitu ya. Nah, kalau udah guys di sini langkah selanjutnya itu cukup gampang, apalagi ya di sini yang gua pakai itu ya. Ini buat yang di transisi foto ketika kalian bisa salin juga buat efek ini ya. Pergangan pixel ini dan kabur miringnya ya. Gitu doang, simple gitu ya. Nggak usah ribet-ribet. Di sini bentar, di sini tuh bagusnya tuh kasih apa ya? Wih bagus lagi di sini kalau kita tambahin efek. Oh bentar. Oh gini guys ya guys, gue kasih style baru aja deh gini. Seandainya di sini kita salin aja ya. Ini gua perhatiin lagi. Ini gua amati tuh kayaknya tuh ada style cocok lagi nih di sound ini nih. Kita pasin dulu guys ya, jangan keburu-buru, santuy ya. Kalian nggak usah keburu-buru. Nah setelah itu tinggal pasin aja.
Nah di sini gua tuh nemu ya di menu klub malam ya, buat efeknya itu kasih flash hitam guys. Jadi kita nggak pakai kabur miring, tapi melainkan pakai flash hitam. Kita perpanjang sampai 2 titik bit aja, dari titik bit yang ke-5 sampai titik bit yang ke-6. ke-6 sampai ke-7. Nah setelah itu bisa pilih objek, semua video, checklist, dan kita bisa setting buat kecepatannya itu bikin di 75 aja. Nah kayak gitu guys. Nah setelah itu buat yang di sini, nah kasih keyframe di awal dan kita kasih keyframe di akhir dan kita bikin 0. Nah kayak gitu guys ya. Dan kita jangan lupa kasih ini apa namanya, bentar gua mau ngecas, so ini baterai gua ngedrop anjay. Nah ini, dan kita kasih yang namanya kubli keluar. Nah gitu checklistnya, jadi ini terus gitu tuh gitu ya. Tuh nambah stylenya, nambah kece gitu ya. Nah jadi ada perbedaan dari foto yang kedua dan foto yang ketiga gitu guys, paham ya. Nah gitu guys, sebenarnya udah menentuin style tuh gampang guys ya, tergantung selera kita sebenarnya. Nah jadi gitu guys, buat bikin jersey itu amat simpel ya. Jadi ya udah gitu aja guys ya, jadi bisa kalian praktekin aja, sesimpel itu loh guys ya. Jadi tunggu apa lagi, bisa kalian praktekin aja lah. Bang foto ketiganya itu gimana? Foto ketiga tinggal kalian salin aja, ini kan udah ada nih contohnya di foto yang kedua nih, efek-efeknya tinggal kalian salin dan kita tampil di foto yang ketiga, udah sesimpel itu ya, kayak yang tadi yang udah gua tunjukin. Oke. Dan buat awalannya gimana bang? Buat awalannya terus di sini intronya gimana ya, itu iya kali gua mau kasih tahu ya. Di sini seperti biasa gua cuma pakai efek bermain pun dulu. Misalnya gua males ribet ya, buat intensity gua pakai di 15, buat pota di sini gua pakai di 23. Di sini gua asal-asalan guys, yang penting ada aja gitu. Gitu. Jadi kalian bisa gunain sesuai insting kalian ya, ataupun kreatif kalian gitu. Nggak harus nurutin gua gitu loh guys. Paham gak sih? Nah kayak gini, dan kita tarik aja sampai mentok kayak gini. Jadi itu kalau menambahin efek HDR ya silakan tambahin efek HDR atau apa. Dan di sini buat awalnya kalian tambahin aja awalan serem yang udah siapin di link komentar. Kalau kalian males ribet tinggal tambahin animasi yang pudar masuk, udah clear. Gitu doang ya, gampang, tinggal kamu praktekin aja ya. Nah oke guys, cukup sekian aja buat tutorial hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan kalian semangat lagi buat bikin GG yang lebih kreatif. Nah oke, di sini gua AR izin pamit, sampai jumpa di next content and bye bye.